Sejak melepaskan diri dari Indonesia pada 1999 dan mendapat pengakuan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Leste tidak pernah lepas dari sorotan dunia internasional. Wilayah yang hanya memiliki luas 15.000 km persegi, kurang dari sepertiga luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, digadang-gadang menyimpan harta karun dunia bernilai fantastis, menyusul ditemukannya dua ladang minyak, Greater Sunrise, pada 1974. Ia menjadi salah satu alasan sebagian besar warga di wilayah bekas jajahan Portugis itu percaya diri untuk melepaskan diri dari Indonesia. Ia juga yang mendasari motif Australia menjadi sponsor utama langkah Timor Leste memerdekakan diri. Di awal kemerdekaan, para elit politik berkoar-koar akan membawa kemakmuran rakyat Timor Leste. Mereka meyakinkan rakyat akan segera terwujudnya impian Timor Leste sebagai negara penghasil minyak kaya raya, sejajar dengan Brunei, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. José Ramos Horta, Perdana Menteri Timor Leste yang berkuasa sejak 2006 hingga 2012, pada 2008 sesumbar, negara yang dipimpinnya akan menjadi Dubai berikutnya, dengan kekayaan minyak dan gas yang mereka miliki. Ia mengklaim, keberhasilannya mengatasi krisis keuangan di 2008 melampaui kemampuan Singapura. Namun, apalacur, harapan tidak sesuai kenyataan, impian tidak juga terwujudkan. Ekspektasi menjulang rakyat Timor Leste untuk hidup di negara kaya raya karena memiliki sumber minyak dan gas melimpah, hanya sekedar mimpi. Negara yang masih baru itu saat ini sedang terseok-seok dan terjebak ke dalam kategori negara gagal. Rakyat terjerumus dalam jurang kemiskinan yang sangat dalam. Laporan resmi lembaga UNDP Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2020 menempatkan Timor Leste berada di urutan ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Menurut Multidimensi Global, MPI 2020, Timor Leste memiliki angka kemiskinan sebesar 0,210, atau sekitar 45,8%. Masa depan Timor Leste menjadi suram. Sumber minyak dan gas, yang menopang hampir 95% roda perekonomian, diyakini saat ini mulai kering. Sehingga Timor Leste diprediksi akan bangkrut pada 2027. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa Timor Leste begitu sulit keluar dari zona kemiskinan, padahal konon memiliki cadangan minyak dan gas melimpah? Euforia rakyat, yang mewakili 78,5% suara pro kemerdekaan, berlangsung di tengah upaya pemulihan kehancuran akibat perang, dan penguatan peran Timor Leste sebagai negara baru. Uluran tangan Australia untuk membantu disambut optimisme penuh harapan. Sambutan
yang justru makin meneguhkan jasa Australia, mendampingi kemerdekaan Timor Leste sekaligus menjadi pintu masuk agenda tersembunyi Australia untuk mengambil keuntungan sepihak atas celah Timor, wilayah perairan Timor yang kaya minyak dan gas alam. Wilayah yang saat masih dikuasai Indonesia, menjadi sumber konflik tak berkesudahan antar keduanya. Ternyata, keterlibatan dan pendampingan Australia membantu Timor Leste, tidak berdampak positif bagi akselerasi politik dan ekonomi seperti yang diharapkan. Timor Leste justru kemudian terjebak dalam perangkap skenario terkait skema hak dan bagi hasil eksplorasi celah Timor yang dibuat Australia. Australia sukses mencurangi Timor Leste, sehingga berhasil mengambil keuntungan dari celah Timor, jauh melewati kewajaran. Sebuah pengkhianatan, yang akhirnya ketahuan pada 2012. Dan sekaligus memupus impian terwujudnya negara Timor Leste kaya raya, selayaknya Brunei dan Singapura. Ketergantungan penuh akan hasil minyak bumi sebagai sumber pendapatan negara, membuat Timor Leste tidak berdaya, saat harga minyak dunia terjun melemah, dan cadangan minyak serta gas mengering. Pemerintah selama ini hampir tidak pernah menyiapkan sumber pemasukan alternatif di luar minyak bumi. Anggaran tahunan pembangunan yang mencapai 1,3 hingga 1,4 miliar dolar Amerika menghabiskan lebih dari 90% hasil minyak bumi. Proyek-proyek infrastruktur skala besar yang secara jor-joran dibangun di berbagai kawasan, bahkan rela menghabiskan lebih dari 16 miliar dolar Amerika cadangan kekayaan negara. Belum lagi beberapa proyek ambisius, seperti jembatan, bendungan, pelabuhan, hingga bandara internasional megah, yang dinilai para ahli sangat tidak layak dan tepat peruntukannya, menghabiskan hampir 1 miliar dolar Amerika. Pembangunan nasional tidak menjangkau daerah-daerah secara merata, dan gagal menjadikan masyarakat sebagai prioritas di dalamnya. Ia menafikan fakta, 80% penduduk tinggal di daerah pedesaan, dan pertanian, secara tradisional menjadi sumber mata pencaharian utama. Produk pertanian seperti beras dan sayuran, masih merupakan barang yang harus diimpor dari negara lain. Penyediaan layanan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, sanitasi, gizi dan layanan kesehatan serta pendidikan, terutama di daerah pedesaan, sangat kurang. Setengah dari populasi anak-anak mengalami kekurangan gizi. Pengangguran dan korupsi merajalela. Keadaan ini diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah melakukan perbaikan atas banyak proyek infrastruktur yang hancur, akibat pengerjaan yang buruk sehingga rata-rata berumur pendek. Motivasi politik sering berimpit dengan kebijakan investasi dan proyek pembangunan. Oligarki kerap menghantui setiap penentuan kebijakan pemerintah. Bagaimana Timor Leste bisa keluar dari situasi tidak menguntungkan ini? Mampu bangkit dari keterpurukan. Sanggup membebaskan rakyat dari jurang kemiskinan dan kelaparan.
Membangun kembali sebuah negara bukanlah perkara mudah. Namun yakinlah, membangkitkan kembali harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik merupakan langkah prioritas untuk dilakukan. Sehingga akan mendorong terbangunnya kesamaan tujuan dan keselarasan langkah. Hal mana menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tepat. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan bersamaan dengan reformasi birokrasi di semua level, sekaligus memangkas praktek kolusi dan memberantas praktek korupsi. Pendekatan pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan pendekatan yang berfokus pada penyediaan layanan dasar dan membangun industri yang lebih beragam, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan jangka panjang. Pengembangan ekonomi domestik dan diversifikasi menjadi hal yang penting. Proyek obsesif Tasimane selayaknya dikaji ulang. Anggaran biaya fantastis yang akan ditutupi oleh pinjaman dari Cina cukup potensial menjebak Timor Leste dalam perangkap utang. Selain karena kebanyakan para ahli meyakini biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding hasil yang akan didapat. Ayo, bangkit Timor Leste. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.